Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Agamhara dari kelas 1B dengan NIM PO713902500078. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fisika Farmasi yang berjudul Tegangan Permukaan, Mikromiretik, dan Suspensi, disusun oleh Nifa Agamhara. Sekarang kita akan masuk ke materi tegangan permukaan. Definisinya apa itu? Yaitu tegangan permukaan adalah gaya tarik-menarik yang terjadi di antara molekul-molekul cairan pada lapisan permukaannya yang menyebabkan permukaan cairan seolah-olah tertarik ke arah dalam dan berperilaku seperti selaput elastis yang tegang. Konsepnya ada dua, yaitu gaya kohesi, gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis, misalnya air dengan air, dan gaya adesi, gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenis, misal air dengan dinding kaca. Molekul yang berada di dalam bagian cairan ditarik secara merata ke segala arah, sehingga resultan gayanya nol, sedangkan molekul di permukaan hanya ditarik ke bawah dan ke samping. Tidak ada gaya yang ke atas, sehingga timbul gaya tarik ke dalam yang membuat luas permukaan cairan cenderung sekecil mungkin. Di sini satuan tegangan permukaan adalah dine per sentimeter atau newton per meter atau mil newton per meter. Tegangan permukaan terbuka yaitu gaya tarik pada batas pertemuan dua fase yang tidak saling bercampur, misalnya antara minyak dan air. Nilainya selalu kecil dari tegangan permukaan cairan dengan udara. Prinsip kerjanya, yang pertama, prinsip kerja tegangan permukaan didasarkan pada keseimbangan gaya dan sudut kontak. Sudut kontak atau theta itu sudut yang dibentuk oleh pertemuan permukaan cairan dengan permukaan benda padat. Kenaikan kapiler, permukaan cairan naik ke dalam pipa berukuran sangat kecil karena gaya adhesinya lebih besar daripada kohesi. Adapun rumusnya yaitu H sama dengan 2 kali tegangan permukaan cos theta R rho kali G, di mana H adalah tinggi kenaikan cairan cm per meter, sedangkan tegangan permukaan ada R jari pipa, dan rho massa jenis cairan, dan G yaitu percepatan gravitasi. Klasifikasi zat berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama adalah zat aktif permukaan ataupun surfaktan, yaitu zat yang dapat menurunkan nilai tegangan permukaan atau tegangan antarmuka secara signifikan. Digunakan sebagai zat pembasah, pengemulsi, dan pendispersian. Arionik bermuatan negatif, contohnya sabun, natrium, lauril, dan sulfat. Kationik yaitu bermuatan positif, contoh benzalkonium klorida, juga berfungsi sebagai pengawet. Non-ionik tidak bermuatan, paling aman dan sering dipakai, contohnya polisorbat dan span. Anfoterik, permukaan ganda berubah sesuai pH lingkungan. Zat klasik permukaan, zat yang justru menaikkan atau tidak mengubah tegangan permukaan, seperti gula, garam, dan dapur. Contoh soalnya yaitu sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 0,03 cm dimasukkan ke dalam zat cair yang memiliki massa jenis 0,8 gram per cm kuadrat. Zat cair tersebut naik setinggi 5 cm di dalam pipa. Jika sudut kontak dianggap 0 derajat dan percepatan gravitasi 980 cm per second kuadrat, hitunglah zat tegangan permukaan zat cair tersebut. Di sini kita bikin rumus, diketahui R sama dengan 0,03 cm, H sama dengan 5 cm, rho 0,8 gram per cm, gram 980 cm per second kuadrat. Rumusnya yaitu H kali R rho kali G per 2 cos theta, sehingga hasilnya yaitu 117,6 dibagi 2, sehingga hasil tegangan permukaannya yaitu sebesar 58,8 dine per cm. Tegangan permukaan ini dalam aplikasi dalam farmasi yaitu yang pertama adalah pembuatan sediaan diperlukan saat membuat emulsi, suspensi, dan salep agar fase cair dan padat berminyak dapat bercampur dan stabil. Yaitu yang kedua, proses granulasi membantu cairan pengikat membasahi serbuk obat agar terbentuk butiran yang baik. Yang ketiga ada pembasahan membantu obat cair merata membasahi permukaan luka atau selaput lendir. Dan yang terakhir untuk pencucian, sifat deterjen pada sabun cair, obat luar bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Nah, sekarang kita masuk ke materi mikromiretik.
Apa itu mikromiretik? Mikromiretik adalah cabang ilmu fisika farmasi yang mempelajari sifat alat fisik partikel berukuran kecil, meliputi ukuran bentuk, luas permukaan, volume, massa, dan hubungan antar partikel, serta pengaruhnya terhadap kualitas dan kemanjuran sediaan obat. Di sini ada konsepnya, di mana semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaannya. Perubahan ukuran partikel akan mengubah sifat fisiko-kimia seperti kelarutan, kecepatan larut, dan kemampuan mengalir. Dan ukuran partikel dalam farmasi umumnya berkisar antara 1 mikrometer hingga beberapa milimeter. Prinsip kerjanya, prinsip dasar mikromiretik berdasarkan hubungan matematis antara ukuran geometris dengan luas permukaan. Jika sebuah butiran besar dibagi menjadi butiran-butiran kecil yang jumlahnya banyak, volume total dan massa total tetap sama, tetapi luas permukaan totalnya akan bertambah berkali-kali lipat. Bertambahnya luas permukaan menyebabkan interaksi partikel dengan lingkungan sekitarnya, misalnya pelarut menjadi lebih luas dan lebih cepat. Prinsip ini digunakan sebagai dasar metode penghalusan, analisis ukuran, dan pengendalian kualitas serbuk obat. Klasifikasi ukuran partikel berdasarkan ukuran diameter rata-rata sesuai standar farmakope Indonesia. Pertama ada serbuk kasar lolos ayakan dengan nomor 10, tertahan ayakan nomor 22. Serbuk agak kasar lolos ayakan nomor 22, tertahan ayakan nomor 44. Serbuk agak halus lolos ayakan nomor 44, tertahan ayakan nomor 80. Serbuk halus lolos ayakan pada nomor 80, tertahan ayakan nomor 125. Serbuk sangat halus lolos ayakan nomor 225 dan partikel klorid ukuran kurang dari 1 nanometer, bersifat stabil dan tidak mengendap. Nah, contoh aplikasi farmasi dalam materi mikromiretik yaitu laju pelarutan. Obat yang suka larut air seperti glycerolfulvin, sulfadiazin harus dihaluskan agar lebih cepat larut dan diserap tubuh. Semakin halus, semakin cepat efek obat muncul. Keseraman dosis pada obat dosis sangat kecil, misalkan 0,1 mg. Partikel halus menjamin aplikasi dalam farmasi. Laju pelarutan, obat yang suka larut air seperti sulfadiazin, glycerolfulvin harus dihaluskan agar lebih cepat larut dan diserap tubuh. Semakin halus, semakin cepat efek obat muncul. Keseragaman dosis pada obat dosis sangat kecil, misalnya 0,1 mg. Partikel halus menjamin obat tercampur rata dengan pembawa sehingga setiap dosis mengandung jumlah obat yang tepat. Sediaan topikal, partikel halus pada krim, salep, dan bedak memberikan rasa lembut, tidak gatal, dan menyebar rata di kulit. Sediaan injeksi dan inhalasi. Ukuran partikel dikontrol ketat agar tidak menyumbat pembuluh darah atau bisa masuk ke alveolus paru-paru atau obat tercampur rata dengan membawa, sehingga setiap dosis mengandung jumlah obat yang tepat. Sediaan topikal. Partikel halus pada krim, salep, dan bedak memberikan rasa lembut, tidak gatal, dan menyebar rata di kulit. Yang terakhir, sediaan injeksi dan inhalasi. Ukuran partikel dikontrol ketat agar tidak menyumbat pembuluh darah atau agar bisa masuk ke sampai alveolus paru-paru. 1 juta butiran kecil berbentuk kubus seragam. Itulah perbandingan luas permukaan dengan luas permukaan aksi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu suspensi. Definisinya, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung zat obat padat yang tidak larut atau suka larut, yang terdispersi secara merata di dalam fase pembawa cair. Suspensi merupakan sistem dispersi kasar dengan ukuran partikel umumnya lebih besar dari 0,5 mikron. Karakteristik utama merupakan sistem 2 fase, heterogen dan fase padat terdispersi, dan fase cair dispersi. Partikel padat cenderung mengendap ke dasar wadah akibat gaya gravitasi, namun harus mudah terdispersi kembali secara merata hanya dengan pengocokan ringan. Kestabilan suspensi dinilai dari kemampuannya mempertahankan partikel tetap terdispersi dan kemudian penyebaran kembali jika sudah mengendap. Prinsip kerjanya meliputi pengecilan ukuran partikel sesuai prinsip mikromiretik. Partikel kecil memiliki luas permukaan besar dan kecepatan jauh yang lambat. Pemberian zat pembasah mengatasi tegangan permukaan agar
cairan pembawa dapat membasahi partikel obat dan mendispersikannya. Peningkatan viscositas meningkatkan zat pengental seperti gum atau selulosa agar pergerakan partikel menjadi lambat. Terakhir, pengendapan terkontrol. Flokulasi mengatur agar partikel mengendap, membentuk gumpalan ringan dan berongga, bukan padatan keras. Indeks atau volume pengendapan merupakan parameter utama untuk mengevaluasi kualitas suspensi. Rumusnya adalah F sama dengan VU per V0. Keterangannya, F adalah indeks atau volume pengendapan, nilainya 0 sampai 1. VU yaitu volume suspensi atau volume endapan setelah waktu tertentu setelah mengendap. V0 volume awal suspensi, volume saat baru dibuat atau dikocok rata. Jika F sama dengan 1, itu sangat baik, hampir tidak ada pemisahan fase, sangat stabil. Jika F mendekati 0, artinya buruk, cepat mengendap dan banyak cairan bening di atasnya. Klasifikasi yaitu suspensi flokulasi, partikel sering berkaitan membentuk gumpalan ringan dan berongga ataupun flock. Endapan terbentuk cepat, volume besar, dan mudah terdifresi kembali saat dikocok. Keunggulannya yaitu lebih disukai dalam farmasi karena tidak membentuk kue padat di dasar wadah ataupun cake. Suspensi atau deflokulasi yaitu partikel berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Endapan terbentuk lambat, namun semakin lama semakin memadat dan keras. Berdasarkan ukuran partikel, suspensi kasar ukuran partikel kurang besar dari 1 nanometer. Tegak keruh mengendap, contohnya antasida, karbon aktif. Suspensi yaitu koloid, ukuran partikelnya 0,1 sampai 0,1 nanometer, sangat stabil, tidak mengendap dalam waktu lama. Berdasarkan cara pemakaian, suspensi untuk pemakaian dalam yaitu obat minum, suspensi untuk pemakaian luar yaitu untuk kulit dan rambut, suspensi untuk injeksi harus memenuhi syarat khusus agar tidak menyumbat jarum. Dan terakhir yaitu suspensi obat mata. Suspensi ada contoh soalnya. Soalnya yaitu dibuat dua formulasi suspensi kalsium karbonat, masing-masing volume awalnya adalah 100 ml yaitu V0. Setelah didiamkan selama waktu tertentu, diamati volume endapan yang terbentuk. Formulasi A, volume endapan akhir yang terbentuk adalah 85 ml. Sedangkan formulasi B, volume endapan akhir yang terbentuk adalah 40 ml. Hitunglah nilai indeks pengendapan kedua formulasi tersebut dan tentukan mana yang lebih baik kestabilannya. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Diketahui formulasi A V0 100 ml dan VU sama dengan 85 ml. Rumusnya yaitu FA sama dengan V0 VU per V0, 85 per 100 sama dengan 0,85. Dan formulasi B diketahui V0-nya 100 ml, VU-nya 40 ml. Maka hasilnya yaitu 40 dibagi 100 sama dengan 0,40. Dan kesimpulannya, formulasi A memiliki nilai indeks pengendapan 0,85 yang mendekati angka 1. Sedangkan formulasi B bernilai 0,40. Maka formulasi A jauh lebih stabil dan lebih baik kualitasnya dibandingkan formulasi B karena endapannya lebih banyak, tidak memadat, dan lebih mudah tercampur kembali. Nah, aplikasi dalam farmasi yaitu pemberian obat tidak larut. Cara terbaik memberikan obat yang tidak larut dalam air dalam bentuk cair agar mudah dikonsumsi. Contohnya kalsium karbonat, bismut subkarbonat. Penutupan rasa obat yang merasa sangat pahit atau tidak enak dapat dibuat suspensi di mana partikel obat terbungkus membawa sehingga rasa pahitnya tertutup. Efek kerjanya lama, suspensi lebih lambat diserap dibandingkan larutan, sehingga memberikan efek kerja obat yang lebih lama dan berkelanjutan. Sediaan antasida, contoh paling umum ada suspensi magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida untuk menetralkan asam lambung. Obat luar contohnya kapur barus, belerang, atau resorsin dalam bentuk suspensi untuk pengobatan kulit. Itu tadi materi yang saya sampaikan dalam PPT ini, semoga dapat dipahami untuk semuanya. Jika ada kesalahan, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.